Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dari Program Studi Ilmu Keperawatan tahun 2018 yang saat ini berada di tim KKN PPM UGM Bawean tahun 2021. Izinkan saya untuk memberikan informasi atau edukasi terkait penyakit tidak menular. Nah, mari kita mulai. Untuk penyakit tidak menular sendiri, ini akan membahas apa saja. Yang pertama, definisinya sendiri, apa itu penyakit tidak menular atau PTM, lalu macam penyakit PTM sendiri, lalu faktor risiko penyakit tidak menular, ada hipertensi dan diabetes, dan yang keenam, cara pencegahan penyakit tidak menular atau PTM. Nah, mari kita mulai. Pada tahun 2016, ini sekitar 71% penyebab kematian di dunia itu penyakit tidak menular, yang membunuh 36 juta jiwa per tahunnya. Dan 73% kematian saat ini disebabkan oleh penyakit tidak menular. Ini menurut WHO tahun 2018. Nah, PTM sendiri itu apa sih? Nah, PTM ini penyakit yang tidak ditularkan dari orang ke orang, yang mana perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Dan ini disebabkan bukan dari infeksi kuman. Nah, ini termasuk penyakit kronis degeneratif. Jadi mungkin berbeda dengan pandemi COVID saat ini, yang mana penularannya dari orang ke orang. Nah, kalau ini lebih ke ini, yang terakhir disebabkan oleh perilaku dan lingkungan yang tidak sehat. Seperti itu. Lalu macam penyakit tidak menular. Macamnya apa saja? Yang pertama ada stroke, itu yang paling tinggi. Lalu ada penyakit jantung koroner atau PJK, lalu diabetes dengan komplikasi, ada tuberkulosis, lalu hipertensi dengan komplikasi, dan yang terakhir penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Nah, pada saat ini kita akan membahas lebih di diabetes dan hipertensi karena sesuai dengan informasi dari Puskesmas di Ponggo, yang mana masalah PTM yang ada di Ponggo yaitu diabetes dan hipertensi. Nah, faktor risiko dari PTM ini apa saja? Yang pertama, paling tinggi itu faktor risikonya yaitu kurang mengkonsumsi sayur dan buah. Lalu konsumsi tinggi gula, adanya yang terakhir yang ketiga prevalensi perokok di atas 15 tahun. Lalu ada obesitas umum dan obesitas sentral, tinggi garam, dan kurangnya aktivitas fisik, serta yang terakhir mengkonsumsi alkohol dalam 12 bulan terakhir, yang mana ini menyebabkan faktor risiko PTM ini sendiri, yang menyebabkan banyak risiko yang ada di PTM ini faktor risikonya. Yang keempat, kita membahas hipertensi. Hipertensi ini apa? Yaitu ada tekanan darah yang tinggi. Dan ini terjadi peningkatan tekanan darah pada 2 kali pengukuran dengan waktu selang 5 menit dalam keadaan istirahat dan terjadi dalam jangka waktu yang lama. Dan ini biasanya dianggap hipertensi itu dengan tekanan darah 140/90 di atasnya itu. Dan ini dapat menimbulkan kerusakan pada ginjal, gagal ginjal, lalu ada penyakit jantung koroner dan stroke itu tadi. Dan ini butuh partisipasi yang banyak dari beberapa pihak, yang pastinya dari tenaga kesehatan, pemerintah, swasta, maupun masyarakat agar hipertensi ini dapat dikendalikan. Lalu gejala hipertensi. Nah, ini pada masing-masing orang itu dapat bervariasi dan hampir sama ya dengan gejala penyakit yang lain gitu. Seperti sakit kepala, berat di tengkuk, lalu pusing atau vertigo, jantung berdebar, mudah lelah, penglihatannya kabur, telinganya berdenging dan mimisan. Ini yang biasanya terjadi. Nah, untuk tekanan darahnya itu seperti ini, yang bisa dilihat di layar. Untuk optimalnya sendiri, itu 120/80. Untuk masih skala normal, 130/85 di bawah itu. Untuk normal tertinggi, 130/85 ke atas. Hipertensi ringan sudah 140/90, hipertensi sedang 160/10, dan hipertensi beratnya lebih dari 180/110. Jadi 140/90 itu sudah termasuk hipertensi, tapi hipertensi ringan seperti itu. Nah, faktor risikonya dari hipertensi itu apa? Ini dibagi menjadi 2. Ada yang tidak dapat diubah dan dapat diubah. Yang pastinya tidak dapat diubah itu ya seperti jenis kelamin, usia, lalu keturunan. Lalu untuk faktor risiko yang dapat diubah, pastinya dari pola makan, olahraga, merokok, obesitas, stres. Nah, ini bisa kita ubah gaya hidup kita seperti itu. Lalu bagaimana cara penata laksana hipertensinya? Ini dengan cara menggunakan obat-obatan atau dengan modifikasi gaya hidup seperti itu ya. Yang pertama pastinya membatasi konsumsi garam karena dapat meningkatkan tekanan darah. Lalu menurunkan berat badan, menghindari minuman berkafein, rokok, dan minuman beralkohol, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan mengendalikan stres seperti itu. Nah, makanan yang harus dihindari untuk penderita hipertensi. Yang pertama, makanan dengan kadar lemak jenuh yang tinggi, lalu makanan yang diolah menggunakan garam natrium,
Makanan dan minuman kaleng juga harus dikurangi. Makanan yang diawetkan, susu full cream, keju, mentega, margarin. Nah ini sumber protein hewani yang tinggi kolesterol. Lalu bumbu-bumbunya umumnya mengandung natrium atau garam itu tadi, alkohol, dan makanan yang mengandung alkohol. Nah, yang kelima, kita membahas terkait diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini merupakan penyebab kematian prematur di seluruh dunia, dan ini menyebabkan juga kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Dan saat ini di Indonesia menempati peringkat ke-7 dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia tahun 2019 gitu. Dan diabetes ini penyakit menaun kronis berupa gangguan metabolisme di dalam tubuh, ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Nanti kita bahas batas normalnya seperti apa. Ini jenis diabetes sendiri ada 3, diabetes mellitus. Ada mellitus tipe 1, tipe 2, dan tipe gestasional. Yang mana tipe 1 ini disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Jadi kerusakan dalam tubuh pankreasnya tadi. Dan ini insulin itu hormon yang dihasilkan oleh pankreas untuk mencerna gula dalam darah. Jadi membutuhkan asupan insulin dari luar. Jadi tidak insulin dari dirinya tidak ada gitu ya. Jadi membutuhkan biasanya injeksi insulin seperti itu. Lalu tipe 2. Di sini disebabkan oleh kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin rendah oleh kelenjar pankreas. Jadi pengeluaran dari insulin itu ada tapi sangat menurun gitu. Dan yang ketiga, diabetes mellitus tipe gestasional, yang mana itu ditandai dengan kenaikan gula darah pada selama masa kehamilan yang biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan, dan kadar gulanya ini akan turun ke saat setelah melahirkan, seperti itu. Nah, untuk kriteria diabetes sendiri ini bisa dilihat di layar, ada diabetes, prediabetes, dan normal. Untuk keadaan normalnya dengan pengukurannya ya alatnya dengan kurang dari 5,7. Prediabetes yang mau proses menuju diabetes, kalau memang tidak ditata laksana dengan baik, pasti dia akan diabetes itu di kurun 5,7 sampai dengan 6,4. Lalu diabetes sendiri lebih dari 6,5 seperti itu. Dan ini pengukuran glukosa dalam darah puasa dan glukosa plasma 2 jam sebelum TTGO ini bisa dilihat seperti ini. Nah, untuk faktor risikonya sendiri, diabetes itu terdiri dari 2 faktor. Seperti hipertensi tadi, dan ini faktor risiko dari diabetes mellitus ini tidak dapat dimodifikasi dan ada yang dapat dimodifikasi. Yang tidak dapat pastinya ya seperti usia, ras dan etnik, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan diabetes mellitus, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo, lalu riwayat lahir dengan berat badan lahir rendah atau BBLR kurang dari 2.500 gram atau 2,5 kilogram. Dan faktor yang dapat dimodifikasi pastinya apa? Berat badan lebih, obesitas abdominal dan sentral, kurangnya aktivitas fisik, dia tidak sehat dan tidak seimbang tinggi kalori, dan merokok. Nah ini lifestyle lagi yang harus kita ubah, gaya hidup kita lagi yang harus kita ubah lebih baik. Nah, pencegahan dan pengendalian diabetes ini seperti apa? Yang pertama, dengan pengaturan pola makan. Yang mana pengaturan pola makan ini disesuaikan dengan kebutuhan kalori yang dibutuhkan dan dikombinasikan dengan aktivitas harian yang cukup. Dan dengan pengaturan makan ini dengan pola 3J, jenis, jumlah, dan jadwal, yang mana jenisnya harus diketahui jenisnya apa saja, jumlahnya seberapa, dan jadwalnya yang rutin itu seperti apa makannya, seperti itu. Agar yang penyandang diabetes ini memiliki berat badan ideal dan gula darahnya itu terkontrol. Yang kedua, aktivitas fisik, yang mana aktivitas fisik ini dilakukan dengan durasi 30 menit per hari atau 150 menit per minggu, dan intensitas sedang seperti itu. Lalu tata laksana atau terapi farmakologi obat-obatannya itu harus mengikuti anjuran dokter, yang mana setidaknya 6 bulan sekali itu dinilai dan dievaluasi ya pengobatannya, agar lebih baiklah ke depannya seperti itu. Nah, lalu keterlibatan peran keluarga itu juga penting untuk patuh minum obat, untuk berperilaku hidup sehat, dan memodifikasi gaya hidup lebih sehat. Jadi sebagai pengingat juga kepada penyandang diabetes atau keluarga yang terkena diabetes. Nah, oke, yang terakhir cara pencegahan PTM. Nah, ini secara umum ya. PTM penyakit tidak menular secara umum, yang mana dari Kementerian Kesehatan membuat dengan singkatan kata cerdik ini. Mari kita mulai hidup kita dengan perilaku cerdik agar terhindar dari penyakit tidak menular. Nah, cerdik itu apa? Singkatan dari C, cek kesehatan secara rutin, yang mana dicek seperti tadi gula darah, berat badan, tinggi badan, dihitung, diukur, dan dievaluasi seperti itu. Lalu nyalakan asap rokok, mungkin sebagai diri sendiri atau yaitu sebagai perokok berat atau perokok yang aktif sudah mulai dikurangi dan bisa jadi juga untuk dihilangkan saja seperti itu.
dan mungkin di sekitarnya lingkungan sekitar merokok yang mungkin bisa menghindari lingkungan tersebut atau bisa mengingatkan agar tidak merokok di sembarang tempat. Lalu yang R, rajin aktivitas fisik yang mana tadi sudah dijelaskan 30 menit per hari atau 150 menit per minggunya untuk durasinya. Dan pastinya dengan intensitas sedang, mungkin boleh ke berat tapi juga diatur sendiri sesuai dengan kekuatan dari dirinya sendiri. Lalu D, diet seimbang, yang mana makanan pun juga harus kita perhatikan, seperti konsumsi gula, konsumsi sayur mayur, konsumsi garam, seperti itu. Lalu I, istirahat yang cukup, yang mana setiap umur pun juga perlu istirahat yang berbeda jamnya, mungkin dengan 7-8 jam nilai normal untuk istirahat, seperti itu. Dan yang terakhir, kelola stres, yang mana dari stres atau dari pikiran, kalau misal memang terganggu, pasti akan mengganggu kekebalan tubuh dan imun tubuh, jadinya akan jatuh sakit, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di sini terkait penyakit tidak menular, mulai dari yang pertama tadi, apa itu penyakit tidak menular, lalu macamnya apa saja, faktor risikonya apa saja, lalu fokus ke diabetes dan hipertensi, dan yang terakhir cara pencegahan secara umum ya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.